Nah ini nih, kita lagi PPKM, kita lagi pandemi, Hmm, lockdown di mana-mana. Dating apps itu sebenarnya platform jadi tempat relationship atau enggak sih? untuk Kayak cari pasangan ya, dating apps ya? pasangan ya, dating apps. Dan ada tipsnya nggak biar dapetin cowok yang serius, bukan cowok yang cuman main-main aja? Hmm, kalau kalau saya bilang pakai analoginya gini, Mhm, dating apps itu kayak kayak snacking, kayak snacking. tempat kayak snacking, kayak tempat makanan tambahan gitu, jajanan tambahan di Heeh, luar kita bergaul dalam komunitas. Kalau tujuannya cari pasangan ya, tujuannya pasangan ya? cari pasangan, Pasangan, heeh. tujuannya cari pasangan jauh lebih baik dan berguna kalau kita masuk ke dalam komunitas. Misalnya ya Sinta Mhm, tertarik dengan bidang health and fitness gitu kan ya. iya, Berarti ya Sinta masuk ke dalam komunitas-komunitas yang terkait sama bidang itu. oke. Supaya nanti ketemu sama cowok-cowok yang minatnya itu juga. Ingat nggak yang tadi saya bilang di Iya pertanyaan iya nomor iya. berapa tadi itu? Yang minatnya Similarity, sama. ya similarity ya. Similarity tadi itu. Jadi itu jauh lebih menghasilkan dibandingkan keluyuran di dating apps I gitu. see. Jadi dating apps itu kita lakuin sampingan di di sela-sela kita lagi bosan kerja, swipe kanan, swipe kiri, gitu kan? Atau kita lagi di perjalanan di kendaraan, ya cari sana, cari sini. Itu sesuatu Oh, yang kita lakukan sebagai penambah dari kegiatan kita bergaul di dunia di dunia real. minat. Ya. Bukan kalau real kan nggak bisa, kita lagi Iya PPKM nih, iya kita iya, lagi benar benar. lockdown. Iya, nggak Ya, bisa. tapi kita tetap bisa ngelakuin lewat online, lewat Iya iya. WhatsApp group, lewat webinar, lewat sekarang ada Clubhouse, lewat Iya, YouTube seperti ini, kumpulin follower di Instagram. mhm. Nah, itu masih lebih oke dibandingkan lewat dating apps kalau menurut saya sih. Kayak Oke. gitu. Contoh karena aku suka ikutan seminar-seminar kan, aku bisa ke luar negeri ikutan Mhm. seminar, jadi kayak orang-orang yang aku ketemuin pun mirip gitu pola pikir Ya ataupun ya kita ya ya suka ya, sama suatu misalnya kita suka kayak, belajar sesuatu, kita sama-sama suka jadinya udah terseleksi secara otomatis gitu ya, betul. dibandingkan Jadi dengan dating sudah apps. ada betul, frekuensinya sudah jelas ada di Iya mana. iya Nah, iya kalau iya. dating apps bisa juga sih kita nemuin frekuensi dengan kita taruh di biodata bisa. Mmm, Misalnya saya animal lover gitu kan, atau iya saya suka mie goreng dan lain-lainnya. Bisa juga, cuman itu halnya biasa sepele-sepele tuh gitu loh. iya iya, Sedangkan kalau kita di dalam komunitas minat misalnya tentang suka belajar, suka kesehatan, suka tentang keuangan. mhm, Nah, kalau kita ketemu orang di area komunitas, ngobrolnya bisa lebih panjang, bahkan bisa belajar mmm, bareng kalau di situ. iya lebih deep conversation ya Mhm, jadinya. Karena jujur aja aku bosen banget sama ngomong basa-basi busuk yang nggak ngalor ngidul itu ekspresi loh, busuk. bosen, aku pengen berbobot gitu loh Right, ngomonginnya. right, right. I want Sesekali bolehlah yes, snacking di iya kayak snacking ya, Tinder atau apa Bumble atau apapun namanya. Tapi itu snack bentuknya. Jangan snack, sampai tujuan kita cari pasangan itu semuanya kita tumpahkan ke dalam dating apps. Nah, kalau kayak terus gitu kita akan mudah sekali kecewa atau salah pilih bahkan dirayu iya, sama orang yang nggak tepat. dan akhirnya bilang gini, "Semua cowok itu sama, bajingan semua di luar sana," padahal salah tempat lu carinya gitu Ya, kan. emang mainnya dating apps doang sih, Iya, gitu. mainnya tempat lain dong yang berkualitas gitu, Right, I right, see. right. Berarti dating apps is for snacking, tapi untuk dari relationship ikut komunitas yang sudah berkelas. Hmm, Oke, sekarang aku pengen tanya yang gini nih, satu lagi. Sorry ya agak-agak memang aku pengen nanya soal dari segi cewek sih ini semuanya. oke. Ada stigma kayak gini nih, cewek itu nggak usah punya prestasi atau pendidikan yang tinggi-tinggi, entar nggak ada cowok yang berani deketin. Dan misalnya gini, udah nggak nikah-nikah, udah jomblo lama gitu, "Kamu sih punya standar ketinggian, turunin dikit," gitu, "turunin." Kan kalau kalau terlalu tinggi nggak ada yang mau deketin, pantesan aja nggak nikah-nikah. Nah kayak gitu Hmm. stigmanya gimana? Apakah cewek itu harus harus kayak zaman dulu yang cuma pendidikan sampai SD doang, nggak boleh kayak Mhm, S3, habis itu mencapai karir yang bagus jadi CEO atau apa, untuk dapetin cowok, ataupun mhm, dapetin pasangan? oke. Eee, yang namanya budaya manusia tuh berkembang ya. Memang ada masanya di mana yang namanya perempuan yang pendidikan tinggi, perempuan hebat itu kesannya jelek, dianggap oleh Mhm, masyarakat gitu kan. Pernah ada di sejarah dunia manusia ini yang perempuan hebat itu dianggap buruk gitu kan. iya Tapi kan sekarang sudah bergeser tuh, udah nggak kayak gitu iya, ya gitu loh. Dunia udah nggak kayak mhm, gitu lagi. Justru heeh, kita lagi bilang perempuan hebat itu sama hebatnya seperti laki-laki. mhm, Nah, jadi
Ada laki-laki yang masih stuck di era yang tadi, ya masih nganggap perempuan itu nggak boleh lebih tinggi dari laki-laki. Ada tuh. Tapi Ada. ada juga laki-laki yang sudah ikutan maju sesuai dengan zaman. Ada juga, Hmm. banyak. Ini jumlahnya banyak Oh, itu sebenarnya. justru banyak ya? Nah, banyak gitu. Oh, Nggak sesedikit yang kita pikir atau banyak perempuan pikir. Banyak. banyak. Jadi, kalau misalnya seorang perempuan atau Yesinta dan teman-teman perempuan lainnya itu meningkatkan prestasi, Hmm. pendidikan, jadi populer dan mempesona, jadi tinggi, memang laki-laki yang masih tradisional tadi akan nggak mau. Ya kan, mereka nggak mau. Tapi laki-laki yang sudah maju juga, mereka Mm-mm. suka. Mereka seneng sama perempuan Oh. hebat gitu loh. Tugasnya si perempuan hebat tadi ini selain menghebatkan diri dalam segi keterampilan, prestasi segala Mm. macam, tolong bergaul juga supaya banyak yang lihat. Kalau cuma fokus kerja kerja Ah. kerja kerja doang, laki-laki hebatnya nggak sempat lihat gitu loh. Ah, I see, ya, ya. Gitu. Yang hebatnya mereka nggak sempat lihat. Makanya penting ada komunitas minat tadi yang saya bilang. Gitu loh. Oke. Selain kita adalah seorang konten kreator dengan subscriber yang terbesar di Indonesia, selain Hmm. begitu gitu, kita juga perlu masuk komunitas minat yang lain yang banyak laki-laki hebatnya. Hmm. Kalau kita sekedar follower doang, follower kita mungkin follower yang cemen-cemen itu yang kayak, ih cewek mah nggak perlu tinggi-tinggi kali, ngapain sih? Malah kayak gitu loh. Justru kita cari dari sesama orang hebat lainnya. Iya, ya. Makanya penting masuk komunitas-komunitas. Jadi makanya saya bilang, saya nggak setuju dengan perempuan jangan tinggi-tinggi. Justru saya bilang, Hmm. perempuan prestasinya, pendidikannya, dan pencapaian hidupnya itu harus Tinggi. tinggi supaya dengan sendirinya menyeleksi cowok-cowok yang Iya, tradisional atau cowok-cowok yang dengan sendirinya menyeleksi ya, bener banget. gitu. Aku setuju banget yang itu. Karena bener kalau memang cowok yang udah pikiran kolot kayak gitu pasti akan langsung nggak mau. Dan akhirnya aku memang bertemu dah cowok-cowok yang udah kalangan yang tinggi juga Hmm, sama-sama dan cowok itu suka dengan cewek yang pintar, perempuan yang berkualitas, perempuan yang mhm. memang fokus sama karir atau apa gitu, akhirnya mereka juga suka satu sama lain. Cowok yang menghargai ceweknya, cewek juga menghargai cowok Iya, itu. cowok-cowok Dan aku yang suka nyari banget. pasangan bukan nyari pelayan. Mhm. Nah, itu banyak. Banyak cowok-cowok yang udah hebat mereka pengen didampingi sama seseorang yang Iya, selevel dong gitu heeh, loh. pengen Mereka kayak didampingi, ya. aku berada di ketinggian ini, aku capek-capek sampai sini nih. Orang sukses biasa kesepian gitu kan. Karena Kesepian, susah bener. untuk perjalanan sampai Iya. atas gitu kan. Dan di Jadi atas tuh aku nggak pengen banyak orang. exactly. Jadi gue pengen Mhm. didampingin sama orang yang ngerti apa yang udah gue lewatin, Iya. orang yang sama hebatnya sama gue, supaya gue kalau ngomong sama dia nyambung. Nah, banyak tuh laki-laki gitu sebenarnya banyak gitu. Jadi makanya tugasnya perempuan naik juga ke atas, gitu kan, and then cari nih Bergaul juga. kelompok-kelompok yang seperti itu, Asik. gitu. Itu tugas kita tuh, selain meningkatkan diri sendiri, bergaul dengan orang-orang sekitar dengan level yang sama, gitu. Yes. Nah, yang satu ini nih pertanyaan dari temanku, teman Mhm. dekat, tapi aku nggak mau ngasih tahu namanya siapa. Dia itu kalau udah pacaran, emosian terus orangnya. Hmm, Karena dia tuh nggak percaya sama cowoknya. Dia tuh nggak percaya banget, karena dulu itu pernah oke. diduain. Jadi setiap cowoknya ini deket sama maksudnya pergi sama temen yang cewek, emang temen gitu, nggak ada apa-apa. Dia pasti curigaan sampai marah-marah, meledak-ledak gitu. Dan akhirnya hubungan mereka nggak bagus, akhirnya putus. Situasinya terus-menerus seperti ini. Ada solusi nggak untuk yang ini? Teman kamu yang mana yang cewek atau yang cowok? Cewek, yang cewek. Temenku yang cewek, dia tuh marah-marah sama temenku yang cowok, yang pacarnya cowoknya. Marah-marah Jadi karena si cowok itu pergi sama temen cewek, cewek, heeh. yang Dia sebenarnya nggak ada sendiri apa-apanya itu? nggak ada apa-apa, cuman temen, totally temen. Tapi karena dia sendiri, temenku ini yang cewek ini, dulu pernah diduain sama orang lain, mantannya dia, akhirnya dia Mhm. kayak selalu curigaan sama cowok. Mhm. Takut, "Pasti cowok ini Oke. nggak setia, pasti cowok ini nggak setia," kayak gitu jadinya. Oke oke oke. Nah, itu ada 2 tuh yang bisa dilakuin. Yang pertama, Oke. itu kan perasaan pribadi ya, jadi Mhm. pernah ada luka dia, pernah diduain. Iya. Ya, pernah ada pengalaman nggak enak, maka pengalaman itu tersimpan dalam hatinya, dan dia ngelihat semua laki-laki berdasarkan pengalaman itu, Bener. ya kan. Nah, kalau pengalaman itu belum diproses, istilah kerennya, belum Mhm. diproses, kapanpun kita ngelihat dunia dunia akan selalu seperti pengalaman itu. Sama kayak misalnya kacamata Mmm. ini ya, kacamata ini pernah kesemprot sama warna pink gitu ya. Iya. Kemanapun saya ngelihat dunia saya pink, Pink. gitu kan. Iya, Gitu, karena udah pernah kecoret sama warna pink. iya. Nah, itu berarti saya mesti perbaikin kacamata saya. Saya Mmm. bawa ke optik
tolong dibersihin istilahnya. Nah, sama. Jadi langkah nomor 1, temannya kamu itu perlu datang ke tenaga kesehatan profesional, psikolog misalnya, Psikolog. ya kan, untuk minta dibantu untuk membersihkan kekacauan lensanya itu. Itu nomor 1, Oke. ya kan. Nomor 2 yang perlu dilakukan sama si pasangannya juga, pasangannya Hmm. kan tahu tuh harusnya tuh bahwa Iya. cewek gue pernah dilukain, pernah apa. Iya. Pasangannya perlu nanya, Beb, kamu pernah ada luka seperti itu? Apa sih yang perlu aku bantu? Jadi si cowoknya perlu berempati, gitu loh. Oh, oke. Tapi nggak bisa cuman cowoknya doang yang berusaha. Banyak Iya. perempuan kayak gitu Iya, tuh, iya. Jessica, ya kan? Iya. Perempuannya yang sakit hati, dan lakinya yang diminta tanggung jawab untuk Iya, iya. kerja keras, ya Heeh. kan? Tapi itu bukan salah lakinya ya, yang salah adalah Hmm. mantannya. Tapi Iya, laki salah yang mantannya. sekarang justru, Iya, ya. gitu kan? Lakinya Padahal dikenain gitu. iya, pasangan yang sekarang nggak salah apa-apa, at least belum Heeh. salah ya, gitu loh, belum salah. Nah, jadi kalau kayak gitu memang PR pertamanya adalah si perempuannya yang mesti bersihin lensanya dulu. Hmm. Nah, setelah itu berbarengan dengan itu si cowoknya berusaha berempati sama ceweknya. Mungkin itu yang bisa dilakukan. I see. Jadi kayak dia juga self healing dulu, tapi dalam prosesnya dia ngomong ke cowok ini, "Aku tuh dulu pernah diginiin sama cowok yang lain." Mhm, mhm. Kayak bisa kalau dia mengerti kayak gitu, minta Yes, pengertian dari pasangannya. dan cowoknya juga perlu tunjukin support, pengertian, Oh, oke, oke, oke. gitu. Ya paling gampang sih cowoknya suruh ikutin kelas cinta aja sih biar paham dia mesti Iya, iya, ngapain. bener. Satu lagi nih pertanyaan dari subscribers aku sih. Dia tuh Mhm, mhm. punya cerita kayak gini, berat badan dia sehabis dia melahirkan, Mhm. otomatis cewek itu pasti naik berat badannya kan. Ya, Itu udah biasa itu, udah normalnya seperti itu. Tapi suaminya dia akhirnya selingkuh, karena karena cewek itu berat badan. yes, karena cewek itu udah tidak menarik lagi. Dan parahnya lagi, cewek itu merasa, "Ya mau gimana lagi, aku gendut sih." Habis itu memang aku tidak menarik dan sosial pun men-confirm itu. Yang salah tuh cewek, cowok tuh nggak salah. Yang jadi pertanyaan adalah gimana caranya aku ngasih jawaban dari pertanyaan ini? Yang Siapa yang salah ceritanya ya? teman kamu yang perempuan itu ya, yang Nggak, di ini subscribers aku yang cewek. subscriber, Iya, oke. aku nggak kenal personally, aku nggak kenal. Dia cuma cerita aja. Nah, itu susah. Kalau kalau kita bicara apa yang bisa kita ngomongin sama teman Mmm, kita yang perempuan tadi mhm, itu, ya palingan kita cuma bisa bilang sama dia kayak, yang dilakukan sama laki-laki itu tidak adil, gitu kan ya. mhm, Dia itu bersalah, karena apapun alasannya, orang yang berselingkuh lah yang bersalah sebenarnya. mhm, Mau karena kitanya yang kasar kek, atau kitanya yang alpa, atau kitanya yang tidak merawat diri. Kalau dia yang selingkuh, ya dialah yang salah, sebenarnya gitu. iya, Ya, jadi kita perlu ingatkan sama teman-teman yang subscriber tadi itu kayak, most likely ini bukan salahnya kamu, gitu. mmm, Ini purely salahnya si pasangan kamu. Tapi apa yang bisa kamu lakukan sekarang, mhm, ya, adalah kamu beri teguran sama si laki-lakinya itu, sama mhm, pasangannya. Kamu bisa bilang kalau, "Aku nggak terima diperlakukan begini. Aku nggak pengen berada dalam hubungan di mana aku tuh setiap kali aku ada tambah berat badan, maka aku khawatir akan iya, ditinggalin, diselingkuhin." Perlu ngomong sama si laki-lakinya, perlu menegur, dan si laki-lakinya juga perlu menunjukkan ada penyesalan, ada iya, menunjukkan rasa maaf dan penembusan dan yang lain-lainnya. Tapi itu nggak bisa dilakuin, si laki-lakinya nggak mungkin nyesel atau bertobat kalau perempuannya tidak step up. menunjukkannya. Step Step up, yang tadi step saya up. bilang itu. Oh, oke. Heeh, step up tuh yang bilang tadi, kayak, "Aku nggak suka kayak gini, aku nggak terima diperlakukan gini," Oh gitu, dan yang itu step up lain-lainnya. Jadi, namanya? step Oke. up dulu, kita istilahnya, kita ngomong, Kita kita kasih ngomong tahu ya? sama dia. Ngomong Heeh, apakah yang mengganjal di dalam diri kita tuh yes, ngomongin? Oke. yes. Misalnya si laki-lakinya bilang, "Gara-gara lo gendut sih," misal, si lakinya bilang kayak gitu. Dia bilang, "Ya itu proses hidup gua, Mhm, kalau lo emang tidak menyukai dengan ini, yang ngomong sama aku, mhm, bukannya malah nyelingkuhin aku." ya, ya, ya. Gitu, Ngerti, perlu ngerti. ada dialog gitu loh. Jadi, Oh, nah, seringkali 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 nih saya kasih tahu nih, si laki-lakinya itu selingkuh sebenarnya bukan gara-gara pasangannya yang naik berat badan sih, itu cuma alasan aja. alasan sebenarnya Seringkali apa sih? mungkin cuma gatel aja cowoknya. Kayak tadi yang saya bilang itu, gitu loh. Karakternya berarti Ceweknya ya? sudah bisa karakter, bisa juga kesempatan, ya kan, Oke. kesempatannya ada, Iya, iya, gitu iya. kan. Jadi dia misalnya di kantor gitu kan, ada dekat dengan Mhm, anak baru atau sekretaris yang mhm, akrab,
terus ngajak jalan, ngajak makan malam, lama-lama jadi ada perasaan, gitu kan. Mhm. Cuman gitu doang. Terus ketika ketahuan sama istrinya misalnya, atau pasangannya, si ceweknya kan nanya, kenapa kamu gitu? Karena si cowoknya cari-cari aja alasan kayak, habis kamu ya belakangan nggak jaga berat badan sih, gitu. Oh, oke. Asal tarik Asal aja, asal aja sebut berarti aja, ya? supaya tidak bertanggung jawab atas perilaku Iya sendiri. iya iya iya. Jadi Anggap ya, Yes ya. kambing hidamin istrinya? Yes, yes, bisa begitu, gitu loh, Oh, bisa begitu. iya. Disambung-sambungin aja, ya kamu sejak kita menikah, kamu udah nggak jaga berat badan lagi. Oh, Ya, aku gitu. jadi males ke rumah. Padahal sih, mungkin nggak karena itu juga. Mhm. Walaupun sedikit banyak itu ada faktor ya, tapi Iya. bukan karena berat badan meningkat itu. Tapi karena faktor-faktor lain. Nah, inilah yang saya bilang, si cowoknya mesti bertanggung jawab. Kalau bahasa Inggrisnya harus own the mistake, gitu loh. Ya. Gue gatel, gue bandel, gue nggak jaga kesetiaan gue nakal, gue main-main. Mhm. Jangan pakai bilang, karena kamu gini, kamu gitu, kamu. Nah, kalau udah sampai situ sih, itu udah nggak sehat hubungan. Iya, akhirnya cewek itu merasa, "Oh ya gara-gara aku." Langsung jadi kayak kecil banget gitu ininya ceweknya itu. Betul, dan jadi takut kan, Iya, jadi takut bener. banget gitu loh, gara-gara ini Ini gue gara-gara gue gitu. diselingkuhin. Heeh. Oh Hmm. gitu ternyata. Dan ini pertanyaan tambahan aja sih. Hmm. Kalau misalnya cowok itu udah selingkuh, habis itu dia itu akhirnya ngomong, apakah harus diberikan kesempatan kedua ke cowok itu atau enggak? Depends on si subscriber yang tadi itu, atau teman Mhm. kita ini, si perempuan ini. Kalau teman dia sudah merasa nggak bisa percaya lagi, Mhm. sudah terlalu sakit, Mhm. ya jangan diterusin. Itu sama Mmm. kayak pakai sepatu, sepatunya ternyata melukai kaki gue, perlu gue pakai lagi nggak ya? Gitu loh Oh enggak. sepatunya. Iya 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 iya. Gitu. Kalau kita kayaknya nggak kuat banget, ini nggak bisa, ya udah sepatunya dipensiunkan, dikasih ke orang lain. Mhm. Tapi kalau kita pikir, eh, sebenarnya nggak sakit-sakit amat sih, gitu loh. Ada loh perempuan yang kayak gitu, Iya iya. yang Iya iya. diselingkuhkan sekali masih nggak apa-apa. Iya. Dan itu tergantung dari lakinya juga, Apakah tergantung tadi dari tobat apa lakinya. juga apa enggak juga? Di kelas cinta, di kelascinta.com saya ada banyak bahas, si lakinya setelah teguran itu, dia Mhm. menunjukin penebusan nggak? Bukan cuma Mhm. maaf doang ya, penebusan. Tebusan. Ditebus gitu loh. Si Ditebus lakinya mau kesalahannya berarti ya? menebus kesalahan nggak? Dan nebus Mhm. kesalahan itu nggak bisa sekali loh. Sama kayak orang kalau lagi mencuri sesuatu Mhm. kepada negara kan dikasih hukuman kurungan kan. Iya bener. Apakah dikurangnya 1 hari? Enggak, Ya enggak, bertahun-tahun gitu loh. dia. Tahun-tahun Kurungnya puluhan bisa tahun dia. panjang, Iya. bisa ada yang sampai puluhan tahun bahkan. Nah sama, jadi penebusannya ini juga, saya nggak bilang penebusannya bertahun-tahun, tapi Iya. penebusannya bisa panjang gitu loh, panjang banget, Oh, oke. berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali dilakukan, gitu. Berarti nggak Karena cuma namanya say sorry aja itu ya? iya, sahurnya nggak cukup banget, harus Emang nggak ada cukup? action-nya, gitu kan, nggak Emang nggak cukup. cukup. Nah jadi kalau si cowoknya itu menunjukkan penebusan berulang-ulang, Mhm. nah bolehlah masuk akal Mmm. kalau misalnya si ceweknya ini kayak, Terima "Ya lagi. udah, Give gue a kasih second chance. kesempatan," karena si cowoknya sudah redeem, istilahnya Ya. redeem himself. Nah itu oke. Tapi kalau cowoknya cuma bilang, "Sorry, ya gue gini gara-gara lo gendut, gara-gara lo juga." Nah kayak gitu sih Nggak kayaknya nggak perlu dikasih kesempatan nggak kedua. perlu deh kayaknya. Next. Iya iya iya. Nah, ini udah pertanyaan terakhir nih. Mhm mhm. Ini setengahnya pertanyaan dari aku pribadi. Mhm. Gimana sih cara tahu cowok yang deketin kita itu sebenarnya ingin serius in relationship atau hanya sekedar main-main aja? Asik ini pertanyaannya. Agak deep ya? Tahu dia terlalu serius sorry, dia serius Serius atau atau cuman cuman main-main aja? main-main aja. Kalau jawaban di kelascinta.com kita bilangnya gini, keseriusan itu baru ketahuan Mhm. setelah ada proses pacaran yang cukup lama, Mmm, gitu. Jadi kita nggak bisa tahu ketika lagi PDKT. oke. Ya, jadi tidak ada tanda-tanda yang kalau dia tunjukin itu artinya serius. Berarti Termasuk mhm. ngenalin ke keluarga misalnya. Lex, Oh, dia di kencan pertama udah langsung ngenalin iya aku iya ke iya. kencan ya, Ya belum jadian kencan ya. ya, Yang pertama bener. langsung kenal ke rumah, ke mamanya, ke papanya. Dan mama papanya juga nerima aku banget. Heeh, Itu berarti serius kan, Lex? Nah, enggak nah, nah. juga. Terlalu cepat. Terlalu Iya, terus cepet sih, sehari udah kenalin keluarga, cepet gitu, banget itu. ya kan? Mhm. Jadi
kapan waktu yang tepat untuk menilai keseriusan? Setelah berjalan pacaran. Nah, pacarannya itu ada durasinya, walaupun bukan matematik ya, nggak harus seperti itu. Tapi saya bilang ya 1-2 tahun pacaran mulai kelihatan. 1-2 Mulai, tahun, kata kuncinya 1-2 tahun mulai ya. baru mulai. Itu mulai kelihatan, Oh, baru mulai kelihatan. Sama kayak kalau kita mau hire mm-mm. buat kantor, ya ke hire orang karyawan, kan Iya ada yang benar, namanya 3 bulan, probation 6 gitu ya. bulan gitu. Nah, 3 bulan biasanya kan, 3 bulan. Nah, di probation itulah biasa si employer akan mengecek pola perilaku si Iya, iya. karyawan itu. Jadi polanya sesuai gak, nilai-nilainya sesuai gak, dia bisa perform sesuai gak, ada konsistensi apa enggak selama 3 bulan ini. Kalau ternyata nggak konsisten, performnya ada tapi nggak Iya, konsisten, iya, iya. cuma di awal-awal doang ya berarti nggak di-hire. Nggak di-hire ya. Nah, sama juga pacaran itu durasinya kayak gitu juga, tapi nggak bisa 3 bulan. Hitungannya mesti kayak lebih ke arah 1 tahun lah, at least lah. Iya, tahun 1 tahun at least gitu ya. mulai kelihatan bahwa oh nih orang proyeksinya seperti ini, trendingnya seperti ini bentuknya gitu. Oh dia downtrend, uptrend dan segala macam istilah. Kayak saham berarti ya? Nah, kayak saham lah kurang lebih. Kalau di satu titik kayaknya dia nggak perform, ya udah cut loss aja. Oke. Berarti gitu toh, ternyata nggak bisa dilihat dari seminggu, 2 minggu pertama itu nggak bisa dilihat Wah setahun nggak bisa, minimal. nggak Kan bisa nggak. seminggu, 2 minggu pertama masih manis-manis saja, semuanya everything is beautiful. Betul. Berpura-pura, berpura-pura, berbohong ataupun pencitraan itu Mhm. kalau cuma hitungan bulan itu masih gampang. Iya, benar. Sebulan, 2 bulan masih gampang ngelakuin. Belum kelihatan aslinya. Betul. Jadi Exactly. memang perlu waktu akhirnya baru tahu apakah ini serius atau enggak. Berarti nggak bisa dilihat Yes. cuman beberapa bulan pertama aja. Kayak misalnya, "Kamu tuh ngejadiin aku serius apa enggak sih?" Berarti masih belum bisa Belum valid dihitung. lah. Kalau Belum belum valid valid ya? diambil kesimpulannya gitu. Iya, iya. Oke, itu aja Lex, thank you so much. Dan kira-kira ada nggak kata-kata terakhir untuk kita para wanita di zaman sekarang ini untuk gimana dapetin cowok yang berkualitas? Ada saran? Oke. Alright. Tadi udah sempat tersebut, kalau kita pengen dapat laki-laki yang keren, maka kita harus keren juga. Ya, Ya, fokusnya sama setuju. diri sendiri. Jadi kalau kita pengen dapat laki-laki yang berpenghasilan X tertentu per tahun, gitu ya, ya kita tingkatkan diri kita kurang lebih juga ada di area yang sama, Iya, gitu loh. Jangan kita nggak punya itu, maka pengen cari laki-laki yang bisa begitu. Nah itu tuh nggak fair tuh, nggak fair ya. ya nggak fair banget. Jadi pastikan dalam proses pencarian pasangan itu yang difokusin bukan mencari orangnya, tapi menjadi kerennya. Kitanya yang jadi keren. Kitanya ya. Kitanya yang jadi hebat, kitanya yang jadi unggul, kitanya yang jadi berdaya. Kalau kitanya sudah berdaya dan unggul, biasanya sih kita akan dikelilingi sama orang-orang yang unggul juga. Biasanya. Biasanya ya. Gitu. Tapi kalaupun tidak, ya kita perlu tambahin lagi yang tadi dibilang bergaulnya perlu ditambah. Seperti itu. Jadi itu tipsnya, tingkatin diri dulu, tambahin pergaulan. Nah, disitulah kita biasa mulai ngelihat ada yang menarik. Ya, di situ kita bisa milih dan juga kita bisa dipilih sama cowok yang lain juga. Ya kan? Exactly, yes. Nah, buat kalian yang pengen ikutan kelas cinta, bagus banget. Bisa meningkatin diri sendiri, juga tahu gimana caranya sih yang benar, biar kita dapetin relationship yang bahagia, bukan toxic relationship. Bisa Yes. jelasin Lex, kapan sih kelas cinta tuh adanya? Alright, kalau kelas cinta sekarang kita banyak kegiatannya di online ya, udah lewat Ya, digital pasti. semuanya. Jadi yang paling gampang, selain teman-teman ini yang nonton Yesinta di channelnya Yesinta, bisa nonton kita juga di channelnya Kelas Ya. Cinta. Ya kan, channel Kelas Cinta ada. Di Instagram kita namanya Kelas Cinta Com. Kalau di website kita namanya kelascinta.com. Jadi bisa di-follow aja semua. Kelas-kelasnya itu kadang-kadang dilakukan lewat Zoom, kadang-kadang sudah recorded. Jadi jam berapapun, kapanpun bisa diikutin, nggak perlu ketinggalan. Gitu. So bisa dicek semuanya di kelascinta.com. Seperti itu, Yes. Iya. Dan juga nih kelas cinta itu bukan cuma untuk cewek aja, cowok juga ada. Namanya namanya Hitman System. Ya? Jadi kalau buat bener. Kelas Cinta itu nama sekolahnya, nama jurusan laki-lakinya Hitman System, jurusan perempuan namanya Lovable Lady. Gitu. Jadi lengkaplah semuanya. Jadi buat cewek sama cowok itu penting ya, kita harus tahu gimana jadi cowok berkualitas dan gimana jadi cewek yang berkualitas juga. Ikutinlah kelascinta.com. Thank you so much Alex, sudah hadir juga, di acara kayak gini. Dapat banyak banget nih
wawasan tentang cinta dan juga gimana dapetin cowok berkualitas, juga gimana caranya mendapatkan relationship yang bagus. Dan aku pasti banyak banget nih yang bisa ngambil manfaat dari kelas ini. Thank you so much, Zex. Dan Sama-sama, Yes. ya, thank you. Dan buat kamu yang pengen ikutan kelas cinta, bisa langsung ke kelascinta.com. Kamu juga bisa follow Instagramnya Lex ataupun Instagram kelas cinta. Dan kamu juga bisa liatin di YouTube channelnya, itu banyak banget video-video bermanfaat buat kamu semua. Thank you so much, and bye-bye semua. Thank you, Lex. Bye-bye. Bye.